Astagfirullahaladzim. Pak, Malam yang terasa lebih sunyi dari biasanya menyelimuti rumah Robi. Angin malam menyusup perlahan melalui celah-celah jendela yang belum tertutup rapat, membawa serta bisikan yang tak kasat mata, namun seolah menyampaikan sesuatu. Di ruang tengah, lampu berpendar redup, menggantung canggung seperti enggan, menyinari seluruh sudut ruangan. Di sana, Bapak Robi duduk membisu, tubuhnya membungkuk, wajahnya menunduk dalam bayang-bayang gelap. Ia tidak sedang tidur, tidak pula terjaga sepenuhnya. Sosoknya tampak seperti boneka kosong yang diisi dengan jiwa asing. Robi yang semula gelisah, akhirnya memutuskan pergi dari rumah bersama dua kawannya, meninggalkan segala ketakutannya di balik pintu. Ia tak sanggup lagi menatap mata bapaknya yang kini tak lagi menunjukkan kehangatan seorang ayah. Lisa, adik Robi, yang tak tahu apa-apa, tetap di rumah. Ia hanya ditemani detak jam dan suara aneh dari balik dinding. Semakin larut, perubahan pada Bapak Robi semakin nyata. Gerakannya tak lagi seperti manusia biasa. Kadang ia berdiri terlalu lama di satu tempat. Kadang ia berbisik sendiri. Dan sesekali matanya melotot tanpa sebab. Lisa yang mulai menyadari keanehan itu mencoba menenangkan dirinya. Tapi batinnya bergetar, seperti ada sesuatu yang menekan jiwanya. Ia bisa merasakan aura lain yang menguasai tubuh ayahnya. Bapak Robi bukan lagi sosok yang dikenal. Kini tubuhnya menjadi wadah bagi sesuatu yang tak kasat mata. Jiwa asing itu tak lain adalah arwah Pak RT. Sosok yang semasa hidupnya disegani di lingkungan mereka. Namun kini, dalam wujud yang tak sempurna, arwah itu menolak untuk benar-benar pergi. Ia terikat bukan oleh tempat, tapi oleh kematian yang belum menemukan jawaban. Pak RT wafat secara mendadak. Kematian yang semula dianggap wajar mulai menyisakan teka-teki. Tak banyak yang tahu bahwa semasa hidupnya Pak RT punya hubungan dengan Dewi. Perempuan yang selama ini dianggap biasa, ternyata Dewi memiliki keinginan tersembunyi. Ia ingin dekat dengan Topan, anak angkat Pak RT. Namun kehadiran Pak RT dianggap menghalangi. Demi ambisinya, Dewi mengambil jalan gelap. Ia meracuni Pak RT secara perlahan, menggunakan cara yang tak bisa langsung dideteksi. Dan ketika tubuh Pak RT tak lagi bernyawa, arwahnya belum bisa pergi. Ia merasa mati dalam keadaan tidak adil. Kini, roh itu menempati tubuh Bapak Robi. Ia mencari keadilan atau sekadar pelampiasan atas kepergian yang mendadak. Lisa menyadari semakin banyak keanehan yang tidak bisa dijelaskan dengan akal. Suhu ruangan menurun drastis tanpa alasan. Suara langkah kaki terdengar di lorong, padahal tak ada seorang pun di sana. Cermin-cermin di rumah mereka mulai memunculkan bayangan yang tak cocok dengan kenyataan. Semua pertanda bahwa dunia yang tak terlihat mulai ikut campur. Di tempat lain, Topan yang telah lama merasa gelisah mulai mengalami mimpi-mimpi ganjil. Dalam tidurnya, ia bertemu dengan sosok Pak RT. Namun kali ini bukan sebagai ayah angkat yang lembut. Sosok itu tampak seperti bayangan, diselimuti kabut gelap. Suaranya berat, meski tak terdengar dengan jelas. Dalam mimpinya, Pak RT menyampaikan sesuatu yang selama ini tersembunyi. Ia menunjukkan racun, menggenggam foto Dewi, dan menyampaikan satu kalimat yang memenuhi kepala Topan, meski tidak pernah diucapkan secara langsung. Dialah yang meracuniku. Topan terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Jantungnya berdetak tak karuan. Ia merasakan kesedihan yang bukan miliknya sendiri, seolah arwah Pak RT menyatu dalam ingatannya. Tak lama kemudian, ia kembali tertidur
dan mendapati dirinya dalam ruang lain. Ruang yang tidak nyata, namun begitu nyata. Di sana, Pak RT berdiri sendiri, tak berkata apa-apa. Ia menatap Topan dalam-dalam. Topan melangkah maju dan memeluknya. Pelukan itu bukan pelukan manusia biasa, melainkan pelukan antara jiwa yang masih hidup dan yang tak bisa tenang. Sementara itu, di rumah Robi, Lisa berusaha tetap tenang di tengah situasi yang semakin mengerikan. Bapaknya kerap berdiri di depan pintu kamarnya, hanya menatap tanpa bicara. Kadang terdengar suara mengerang dari ruang tengah, kadang ada suara air mengalir padahal keran tertutup. Lisa mulai mencari petunjuk. Ia membuka buku-buku lama milik almarhum ibunya, membaca lembaran-lembaran yang membahas roh penasaran dan cara mengusirnya. Tapi setiap kali ia mencoba melakukan sesuatu, lampu selalu padam, atau benda-benda di sekitarnya bergerak sendiri. Di dalam tubuh Bapak Robi, Pak RT terus bergejolak. Ia marah, bingung, dan sedih. Ia ingin menyampaikan pesan. Ia ingin mengungkap siapa yang membunuhnya. Namun tubuh manusia yang ditempatinya terbatas dan Lisa bukan orang yang dimaksud. Ia hanya anak kecil yang menjadi saksi dari sesuatu yang jauh lebih besar. Wajah bapaknya sesekali berubah. Pandangannya kosong, lalu berubah tajam. Kadang tubuhnya gemetar hebat, seperti menahan sesuatu yang ingin keluar. Robi yang telah pergi jauh pun mulai merasakan ada yang tidak beres. Meski ketakutan masih membayangi pikirannya.